Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menjelaskan materi baru tentang bilangan berpangkat. Definisinya adalah seperti ini. Jika kita punya bilangan, maaf, kasih penghapus ya. A kali A ada banyak, maka secara sederhana kita bisa menyebut A pangkat 3 ya, A pangkat 3. Nah, kalau misalkan diubah bentuknya yang lain lagi, contohnya kayak gini. Kalau A nya ada di 5, maka dengan dihubungkan dengan operasi kali. Nah, ini harus diperhatikan juga, kali semuanya, maka hasilnya menjadi A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana kalau misalkan A nya ada banyak, pokoknya banyak aja, nggak tahu sampai berapa, sampai banyak banget. Dan kalau semuanya ada sejumlah huruf N, maka rumusnya A pangkat N, gitu aja, gampang ya, seperti itu. Oke, bentar ya. Nah, kita akan, nah ini namanya pangkat positif. Pak, kan tadi angka, bagaimana kalau maaf, tadi kan huruf, bagaimana dengan angka? Oke, kita coba kalau angka gimana. Nah, 2 ini misalkan ada 3, maka dia akan bisa kita tulis 2 pangkat 3 gitu ya, seperti itu. Kalau 3-nya ada 4, Pak, maka 3 pangkat 4 gitu ya, seperti itu. Nah, angka 3 dan angka 4 ini itu namanya pangkat positif, itu pangkat positif. Nah, jadi yang pertama kita pelajari adalah bilangan berpangkat positif ya, positif yang pertama. Berarti kalau ada positif ada pangkat negatif dong ya. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu latihan sedikit, latihan soal. Maaf. Nah, contohnya gimana Pak nih? Contoh soalnya nih, kita hitung. Kalau tadi 2 pangkat 3, hasilnya berapa misalkan ya? Misalkan yang ditanyakan adalah berapa hasil dari 2 pangkat 3. Yang berarti 2 kali 2 kali 2, hasilnya jadi jadi 8. Kalau 3 pangkat 5 gimana Pak? Wah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3, hasilnya menjadi, oh ini kelebihan ya maaf, ini hasilnya menjadi 243 gitu. Nah, ada yang menarik. Nah, kalau pangkatnya negatif gimana? Nah, kita akan coba kalau pangkatnya negatif gimana. Kita mulai pangkat negatif. Tuh, maaf ya, tulisannya rada cantik. Nah, kita coba begini.
ilustrasinya. Kalau 3 pangkat 2 itu 9, maka 3 pangkat 1 itu 3. Sebentar, saya zoom dulu sini ya, nggak terlalu ini ya. Kita ulangi ya, bagian ini kita ulangi. Bagaimana menjelaskan tentang pangkat negatif? Nah, kita coba di sini ilustrasikan dengan begini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian 3 pangkat 1 itu 3. Ya, berarti 3 itu didapat dari 9 bagi 3 ya. Selanjutnya 3 pangkat 0 berapa dong? Kalau gitu 3 pangkat 0 itu 3 bagi 3, hasilnya 1. Bagus. Selanjutnya bagaimana kalau 3 pangkat minus 1? Nah, berarti 1 kan dibagi 3, hasilnya seperti 3. Berarti kita bisa juga dapatkan 3 pangkat minus 2 berarti 1/3 dibagi 3, jadi hasilnya 1/9. Oke. Ya. Oke, atau bentuk yang lain kita bisa tulis ini berarti 1/3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya. Bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah, maka kalau misalkan kita punya A pangkat negatif N, maka kita bisa tulis 1/A pangkat N ya. Kalau kita punya A pangkat min 1N, maka kita bisa tulis 1/A pangkat N ya. Nah, ini ditandain ya. Nah, ini rumusnya. Kebalikannya aja, kalau pangkatnya negatif berarti di bawah positif gitu. Nah, contoh soalnya gimana? Nah, contoh soalnya begini ya. Oke, kami lihat ke sini boleh. Nah, kalau 4 pangkat minus 2 berapa hasilnya nih? Nah, ini menurut rumus yang ini, maka kita bisa tulis 1/4 pangkat 2. Jawaban ini benar, tapi kalau soalnya PG atau nanti Bapak akan ngasih soal di Google Form, jawabannya harus sederhana. Maka ini bisa dituliskan 1/16 gitu. Bapak ulangi lagi, jawaban ini sudah betul. Tapi biasanya bentuknya pengen lebih sederhana lagi. 1/4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya 1/16 gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita tahu bagaimana pemahaman pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif ya. Pangkat 0 mana Pak? Kok perasaan nggak dijelasin? Kamu berarti kurang teliti. Sebelah sini pangkat 0 ya. Nah, itu pangkat 0 tuh ya. Silakan ditulis ya.
silahkan ditulis, dicatat di bukunya masing-masing. Ini di buku paket ada. Tapi kalau misalkan kalian perlu, kalian catat, karena ilmu yang baik itu ilmu yang dicatat ya. Oke. Untuk nanti setiap pembelajaran itu pasti ada soal uji pemahamannya. Nah, soal uji pemahamannya bisa kalian kerjakan kalau kalian bisa ngerjain soal ini. Nih, Bapak tuliskan soalnya ya. Oke, soalnya ini. Berapa hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat minus 2 pangkat 0 ya. Nah, berapa hasilnya? Nah, kalau bisa ngerjain ini, kalian bisa punya akses untuk ngerjain soal tesnya. Oke, terima kasih.